Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus mengingatkan kita dan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan melihat bersama-sama pada saat ini firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur, pasalnya yang ke-93, di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Baik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang setiap manusia pasti membutuhkan rasa aman dan pasti membutuhkan perlindungan dalam setiap kehidupannya. Tetapi dunia yang kita tinggali ini terus berubah-ubah. Kita tidak hanya bisa merasakan kenyamanan saja, tetapi kita juga bisa merasakan ketakutan, kekecewaan, dan banyak lainnya. Dan kita juga dapat melihat bagaimana perubahan yang ada di dunia ini, mulai dari perubahan ekonomi, konflik antara bangsa, bencana alam, dan bahkan perubahan secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu semualah yang membuat hati kita itu takut untuk kita bisa sendirian atau kita bisa melewati semuanya. Tetapi di dalam Mazmur pasal yang ke-93 ditulis untuk mengingatkan kita bahwa di tengah dunia yang goyah ini ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan di sini pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan seperti Raja Agung yang duduk di atas tahtanya. Dia tidak hanya memerintah, tetapi juga memegang kekuatan dan kuasa yang menopang bagi seluruh ciptaannya. Di dalam ayat 1 sampai yang kedua ini kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hal penting. Siapakah Tuhan kita yang sebenarnya? Dan dari 3 hal ini adalah bagaimana saling berkaitan dan membentuk dasar iman kita bahwa Tuhan tetap memerintah dengan kuasanya yang kekal meskipun dunia semakin hari semakin kacau. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat bersama-sama siapakah Tuhan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-93 di ayat 1 sampai yang kedua. Kita akan melihat di dalam poin yang pertama, yaitu Tuhan itu berdaulat, ya. Ketika di ayatnya yang pertama dikatakan Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, ya. Di sini dikatakan ketika pemazmur memulai dengan pernyataan Tuhan itu Raja. Artinya Tuhan tidak hanya pencipta, tetapi Dia juga pemerintah, ya. Dia yang memiliki kedudukan tertinggi atas seluruh alam semesta yang diciptakannya. Ketika kedaulatan Tuhan itu berarti ada sesuatu, ya, atau tidak bisa dibandingkan, ya, tidak ada yang bisa sesuatu yang dapat terjadi tanpa seizinnya. Jadi setiap apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di dalam alam semesta ini, ketika Allah lah yang menciptakan dunia ini, hanya Dialah yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Dia memerintah bukan karena dipilih atau diangkat, tetapi karena Dia adalah Raja yang kekal sejak awal. Di dalam Mazmur pasal yang ke-47 di ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, sebab
Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Jadi kedaulatan Tuhan itu memberikan penghiburan kita bahwa hidup kita itu tidak bisa berjalan tanpa arah. Kita tahu siapa pencipta kita tahu siapa yang berkuasa atas setiap penciptaan yang diciptakan di dunia ini. Dan itulah hanya Dialah yang mengerti arah setiap kehidupan kita, kemana jalan yang harus kita tuju, kemana kehidupan yang harus kita pilih. Hanya Dialah yang mengerti setiap kehidupan kita. Jadi sekalipun ya kita tidak mengerti atas semua hal yang terjadi, kita bisa percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Jadi mungkin ketika ada satu saat kita mungkin merasa kehilangan arah atau kita bingung, hanya ada satu pribadi yang dapat kita tuju, yaitu hanyalah Tuhan. Kita berlari kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan agar setiap kehidupan kita tidak hilang arah, tapi kita selalu menemukan jalan-jalan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan. Lalu di poinnya yang kedua ya, di sini dikatakan tadi di poinnya yang pertama yaitu Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Lalu yang kedua adalah Tuhan yang memegang kekuatan. Ketika dikatakan Ia berpegang, Tuhan berpakaian, berikat pinggang, kekuatan ya. Di sini dikatakan seperti itu di dalam firman Tuhan ayat yang pertama di dalam 1b. Jadi di sini ketika saya membaca di dalam referensi di dalam budaya zaman dahulu, ketika dikatakan berikat pinggang itu melambangkan bagaimana adanya kesiapan dan juga kekuatan untuk bertindak ya, untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan energi yang lebih besar. Jadi artinya Tuhan itu bukan raja yang pasif ya. Dia aktif menjaga, dia aktif melindungi dan juga menopang dunia atas setiap ciptaannya. Karena kekuatan Tuhan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga adanya kekuatan secara moral dan pastinya juga secara rohani. Dan kekuatan inilah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi setiap orang. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 di ayat yang kedua dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kita bisa melihat bagaimana dunia bisa tampak goyah, tetapi kekuatan Tuhan selalu menopang segala-galanya, karena dunia tidak goyah karena tangan Tuhan yang terus menopangnya, dan tanpa kuasa Tuhan segala sesuatu akan runtuh. Ya, kita juga bisa merasakan bagaimana setiap kehidupan kita ketika mungkin kita jauh dari Tuhan, mungkin kita merasa bahwa hidup kita itu mulai undur dari Tuhan, maka ada kekosongan di dalam hati kita, tidak adanya damai sejahtera yang di dalam hati kita, maka kita harus datang kepada Tuhan. Dialah yang kembali memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dia akan merecharge kembali, mengisi kembali bagaimana kekuatan-kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melewati setiap proses, melewati setiap masalah yang harus kita hadapi. Lalu di poinnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu Tuhan berkuasa. Ya, di sini dikatakan tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Jadi di sini tahta itu berbicara tentang otoritas atau tentang kuasa, bagaimana Tuhan itu tidak hanya kuat, tetapi Dia juga memiliki kuasa untuk memerintah dan menetapkan segala sesuatu. Dan otoritas Tuhan atau kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu,
sesuatu, oleh keadaan. Jadi di segala situasi, di segala kondisi, Tuhanlah yang memiliki otoritas, Tuhanlah yang memiliki kuasa atas setiap ciptaannya. Jadi ketika Ia berkuasa dari kekal sampai kekal, artinya sebelum dunia ada, Tuhan itu sudah memerintah ya. Dan ketika dunia itu berakhir, Dia tetap memerintah. Ya, di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kuasa Tuhan itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun atau apapun. Mungkin ketika dunia tanpa dikuasai oleh kejahatan atau ketidakadilan, kita harus percaya bahwa Tuhan masih di atas tahtanya dan tidak ada yang bisa menggulingkannya. Jadi kita mau belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan pada saat ini. Ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita mau belajar berserah. Di sini yaitu artinya bukan menyerah. Berserah itu berarti percaya bahwa Raja kita tahu apa yang Dia lakukan. Dan lalu yang selanjutnya, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri atau kekuatan diri sendiri, tetapi minta kekuatan dari Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, jangan takut menghadapi masa depan karena Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-93 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Raja yang berdaulat, yang kuat dan juga yang berkuasa. Ketika dunia berubah, Tuhan tidak berubah. Ketika hidup terasa tidak menentu, Tuhan tetap memegang kendali setiap kehidupan kita. Mari kita belajar penuh untuk kita percaya dan bersandar kepadanya, karena ketika kita menyadari siapa Raja kita sebenarnya, hati kita akan tenang, bukan karena keadaan baik, tetapi karena kita tahu Raja yang memerintah hidup kita, Dia tidak pernah gagal. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan terus menguatkan setiap kehidupan kita. Dan terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan masalah keluarga, baik itu kesaksian mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau-lah Raja yang terus berdaulat, yang terus berkuasa, yang terus memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas setiap kehidupan-Mu yang terus Engkau berikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat melewati semua proses, untuk kami dapat melewati setiap masalah yang harus kami hadapi. Kiranya kasih-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GBDI El Shaddai Magelang percaya kepadamu sehingga dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu, menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.